Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Retno Kubalarahman dari Fakultas Hukum Universitas Tronojaya Madura. Pada kesempatan kali ini saya ingin membawakan tentang artikel yang saya buat, yaitu yang berjudul Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil. Sebelum kita tahu lebih lanjut, netralitas apa sih itu netralitas? Netralitas berasal dari kata netral yang artinya tidak membantu atau tidak mengikuti salah satu pihak. Netralitas merupakan keadaan dan sikap netral. Sehingga apabila seseorang dikatakan netral, dia tidak memihak ataupun lebih cenderung pada golongan tertentu ataupun lembaga tertentu, misalnya organisasi politik. Netralitas merupakan salah satu asas yang sangat penting dalam penyelenggaraan tugas pelayanan publik, tugas pemerintahan, dan tugas pembangunan. Setiap pegawai aparatur sipil negara harus bersikap netral untuk menjalankan tugasnya secara profesional. Untuk menegakkan netralitas aparatur sipil negara, pemerintahan telah banyak mengeluarkan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, tingkat pelanggaran terhadap asas netralitas ini sangatlah tinggi, terutama menjelang rekrutmen calon pegawai negeri sipil. Banyak aparatur sipil negara yang berdalih menjadi calo rekrutmen calon pegawai negeri sipil. Seperti pada tahun 2016, polisi menangkap seorang oknum aparatur sipil negara yang diduga melakukan penipuan terkait rekrutmen calon pegawai negeri sipil pada tahun 2016 di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur. Penangkapan itu berdasarkan tindak lanjut atas laporan yang dibuat korban pada tanggal 14 Agustus silam. Tersangka berinisial MG ini dan saat ini ditahan di Mapolres Pamekasan. Korban penipuan tersebut bernama Budi Santoso. Dia merupakan warga dusun Karangdalam, Desa Pademau Barat, Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan. Kronologi kasusnya seperti ini. Dimulai dari tersangka MG bertemu dengan korban dan menyanggupi bisa meloloskannya dalam rekrutmen CPNS pada tahun 2016. Namun dengan catatan dia harus membayar sejumlah uang. Dalam disepakatinya pembayarannya yaitu 150 juta rupiah. Jika tidak diloloskan, maka uangnya akan kembali. Korban selanjutnya membayar sejumlah uang yang disepakati dengan tersangka. Tetapi faktanya peserta tersebut tidak lolos calon CPNS pada tahun 2016. Pada tahun 2016, saat korban menagih uang kepada tersangka tapi tidak dihiraukan, waktu itu sempat berjanji akan mengembalikan, tapi hingga Juli 2018 uangnya tidak dikembalikan. Sementara itu, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka ini saat ini mendekam di penjara polisi, menjerat dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman penjara. Nah, menurut saya, jika dianalisis atau ditelaah kembali, sudah jelas aparatur sipil negara ini melanggar kode etik dan kode perilaku penyalahgunaan wewenang. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, pegawai aparatur sipil negara ini berfungsi sebagai pelaksana kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik dan perangkat dan pemersatu bangsa. Untuk melaksanakan fungsi tersebut, pegawai aparatur sipil negara diberikan
kewenangan mengelola keuangan, aset negara, dan menggunakan fasilitas negara, serta membuat kebijakan yang berdampak pada luas agar kewenangan tersebut tidak disalahgunakan dan hanya menguntungkan kelompok tertentu. Maka hak pegawai aparatur sipil negara tersebut harus bersikap netral, tidak menyalahgunakan wewenangnya seperti pada kasus tersebut. Nah, untuk pertanggungjawaban pejabat pegawai aparatur sipil negara yang terbukti menyalahgunakan wewenang akan diberikan sanksi disiplin. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penyalahgunaan wewenang yang dilakukan pertanggungjawaban hukum, artinya pejabat pegawai aparatur sipil negara yang bersangkutan dapat dituntut administrasi berat. Terdapat dalam pasal 80 ayat 3, seorang pegawai negeri sipil yang menyalahgunakan wewenangnya bertanggung jawab berdasarkan kewenangan yang diterima, baik berdasarkan atribusi, delegasi, dan tugas. Yang memiliki pertanggungjawaban yang berbeda berdasarkan sumber wewenangnya diterimanya pertanggungjawaban berupa pertanggungjawaban dalam administrasi dalam ruang lingkup pemerintahan. Nah, menurut saya pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara ini menjadi salah satu hal yang harus dikuatkan kembali dalam untuk mengatasi permasalahan netralitas aparatur sipil negara agar reformasi birokrasi di pemerintahan berjalan dengan baik. Banyaknya pelanggaran yang terjadi saat ini menjadi evidence bahwa perlunya pengawasan netralitas aparatur sipil negara yang efektif, kolaboratif, dan komprehensif berdasarkan hasil kajian yang telah dilaksanakan. Meningkatkan pemahaman pegawai aparatur sipil negara terhadap asas netralitas aparatur sipil negara juga merupakan upaya pengawasan preventif. Hal ini disebabkan karena salah satu hasil temuan dalam riset merupakan kurangnya pengetahuan dan pemahaman pegawai aparatur sipil negara terhadap peraturan yang berkaitan dengan netralitas pegawai negeri sipil. Nah, ini mungkin saran untuk pemerintah. Yang pertama, penguatan pengawasan pada internal instansi melalui peningkatan peran inspektorat dalam membina dan mengawasi pegawai aparatur sipil negara. Yang kedua, peningkatan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan dengan meningkatkan kemudahan mereka dalam menyampaikan laporan dengan menggunakan media sosial yaitu WA ataupun dengan email, SMS, ataupun dengan Twitter, Facebook, atau Instagram. Yang ketiga, mengembangkan sistem informasi yang memudahkan untuk menelusuri data pelanggaran dan untuk dapat digunakan dalam membuat keputusan terkait pengembangan karir pegawai yang bersangkutan. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.